semuanya. Aduh, lama banget ya aku nggak upload video. Aduh, dan hari ini aku sempatkan waktu aku untuk upload video lagi. Dan gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat terus ya dimanapun berada. Nah, di video kali ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tentang magang Jepang tuh. Banyak banget yang ngechat aku soalnya. Jadi aku buat di video ini aja. Soalnya kan kadang kita sibuk, kadang kita nggak bisa sempat balas. Bukannya bermaksud sombong loh guys ya, tapi kan kadang kita ada waktu-waktu tertentu nggak bisa balas chat kalian yang tanya tentang magang Jepang. Terus itu pertanyaannya selalu sama dan sama, kan kadang ngetik hal yang sama itu sangat ribet guys. Jadi aku buat aja deh videonya, jadi kalian bisa langsung tonton aja videonya kalau pengen tahu tentang magang di Jepang. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tentang magang di Jepang dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di like, di subscribe, share, komen, tekan tombol loncengnya ya. Ini ada pertanyaan, gimana rasanya di negara orang lain kak? Gimana ya rasanya ya? Sama aja sih kayak di negara Indonesia, di bawah bumi, di bawah langit. Kayak mana? Dia kok yang kameramennya kayak gitu sih mukanya. Ya gimana ya? Ya gimana gitu, kita bisa mandiri kan di sini, kita bisa kerja terus dapat uang. Dengan uang itu kita bisa gunain bantu orang tua, bisa kita beli apa yang kita inginkan. Ya senang lah, namanya uang, dapat uang kan, kerja dapat uang, ya senang aja gitu rasanya. Terus banyak juga kan di sini tempat-tempat yang bagus, terus banyak makanan yang enak-enak, ya enak sih, banyak wawasan gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, gimana rasanya kerja sama orang Jepang? Wow, pertanyaan apa ini? Rasanya kerja sama orang Jepang ya biasa aja sih, kayak kita kerja sama orang Indonesia juga. Apa sih bedanya sama-sama orang gitu? Cuman kayaknya kewalahannya hanya di bahasa aja. Ya tahu sendiri kan, bahasa yang nggak pernah kita pakai sehari-hari gitu kan. Jadi di sini tuh ya, kewalahannya cuma bahasa aja sih. Tapi kalau kita belajar terus kita pahami, yang nggak kita ngerti kita tanya, ya sebenarnya biasa aja sih. Dan enak lah aku. Tambah wawasan kan, kita bisa bekerja sama orang luar selain orang Indonesia, enak banget lah. Ini ada pertanyaan lagi. Kak, kalau misalnya kita udah selesai magang kerja di Jepang, kita dapat sertifikat nggak? Terus sertifikatnya itu apa gunanya? Nah, aku sih belum selesai ya magang Jepang, belum selesai kontrak gitu. Aku nggak tahu dapat sertifikat atau enggak, tapi sepengetahuan aku dan taunya dari senior-senior yang udah selesai kontrak, ada mereka dapat sertifikat dari sini bahwasannya udah selesai magang Jepang gitu, dan itu bisa digunakan kayaknya untuk kita melamar kerja di perusahaan yang mungkin perusahaan yang ternama, terkenal, atau perusahaan Jepang. Kita bisa gunakan itu, dan mungkin peluang untuk bisa diterima kerja itu lebih besar kalau kita punya sertifikat tersebut kayak gitu. Ya kalau aku sih belum dapat ya, karena mungkin nanti kalau aku udah pulang dari sini, sekarang ya belum dikasih lah pastinya kak, kan kita pulang dulu baru dikasih gitu, biasanya sih gitu ya gitu deh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wow, ini pertanyaan kena banget di aku ya. Ini ada pertanyaan lagi. Kak, udah berapa lama sih kerja di Jepang dan kira-kira tabungannya udah berapa? Aduh. Kalau misalnya orang lain tuh kerja ke Jepang tuh emang sih kayak bikin tabungan sebanyak-banyaknya supaya bisa buka usaha di Indonesia kan gitu kan. Kalau aku sih ini kan aku di sini udah jalan 1 tahun 7 bulan di Jepang, dan kalau ditanya soal tabungannya udah berapa, aku nggak bisa jawab detailnya tabungan itu. Tapi aku lebih ke bersyukur sih, bersyukur karena bisa kerja di Jepang dan bisa menghasilkan uang lebih dari harapan aku gitu. Ya, aku nggak bilang kalau tabunganku udah banyak, aku nggak bilang kalau simpananku banyak. Tapi setidaknya dengan aku kerja di Jepang, aku bisa bantu keluarga aku. Itu adalah hal yang paling besar dalam hidup aku kayak gitu. Jadi selama aku kerja di Jepang ini ya jujur, tabungan itu mungkin gak sebanyak tabungan teman-teman aku yang lainnya. Karena aku ke Jepang ini kan biayain keluarga aku, biayain bapak aku yang sakit, dan sekarang udah ya udah ke surga kayak gitu ya. Bantu mereka kayak gitu, bantu adik-adik aku 5 orang yang sekolah gitu. Itu sebenarnya simpanan yang paling berharga gitu loh dalam hidup aku. Itu udah tabungan paling besar kayak gitu. Jadi aku nggak bilang uang yang aku tabung 100 juta, uang yang aku tabung 150 juta. Ya mungkin kalau udah diuangkan dari sekitar kita pernah gajian berapa lama, pernah simpan uang berapa, itu mungkin bisa kita totalkan gitu. Tapi kan uang itu pasti kita pakai untuk hal-hal yang
mungkin lebih dibutuhkan kayak gitu. Buat apa kita punya tabungan besar tapi keluarga kita mungkin makan nggak makan, atau adik-adik kita sekolah nggak sekolah, kita untuk tabung untuk diri sendiri buat apa gitu? Bukankah lebih baik kita bantu keluarga walaupun hasilnya kita nggak punya tabungan gitu. Tapi aku bilang bukan berarti aku nggak punya tabungan ya, ada, cuman aku nggak bisa kasih tahu detailnya berapa, dan aku nggak bisa bilang kalau itu banyak karena selama aku kerja di sini aku masih bantu keluargaku, bantu adik-adik aku sekolah gitu. Ya bersyukur aja sih buat kalian-kalian gitu. Jangan harap 3 tahun di Jepang, itu aja 3 tahun di Jepang nggak bisa buka usaha. Jangan pernah berpikir kayak gitu, karena setiap orang itu punya pengeluaran yang beda-beda. Mungkin besar gajinya tapi kebutuhan yang harus dipenuhinya banyak gitu. Mungkin dia besar gajinya tapi nggak bisa dia nabung karena mungkin bantu keluarganya dan segala macamnya gitu. Jadi jangan pernah menilai orang dari uangnya sih, tapi nilailah bagaimana dia bekerja keras untuk menolong orang-orang itu, orang lain kayak gitu, keluarga siapapun itu. Yang gitu deh ya. Ini ada pertanyaan lagi, ini bolak-balik pertanyaannya. Berapa sih biaya kerja ke Jepang? Macam-macam sih orang yang mau pergi ke Jepang ini. Ya ada yang lewat negeri, ada yang lewat swasta. Kalau misalnya lewat negeri itu kayaknya lebih murah. Kalau lewat swasta itu lebih mahal sih biayanya. Nah kalau pengalaman aku dulu itu habis sampai 35 juta. Dan itu biaya, belum semua ya, maksudnya itu biaya hanya pengurusan pendidikan kita sampai kita ke Jepang. Namun kalau misalnya selama kita pendidikan, keseharian kita kayak makan, kayak kita ujian ke Jakarta, itu kita biaya sendiri guys. Jadi kalau ditotalin mungkin bisa sampai 40 juta kayak gitu. Bisa lebih, mungkin ada yang lebih gitu loh. Tapi kalau misalnya yang negeri itu mungkin agak lebih murah gitu, nggak semahal yang dari swasta. Ya gitu sih. Ya pokoknya kalian harus bisa sediakan uang 35 juta kalau misalnya melalui jalur kayak aku. Tapi kalau negeri bisa lebih sedikit kayak gitu loh sih. Beda-beda sih, macam-macam. Pokoknya ke Jepang itu nggak hanya satu jalur aja, banyak jalurnya sih. Ya tergantung kalian mau pilih jalur mana gitu. Tapi kalau jalur lain-lain itu aku nggak tahu biayanya. Pokoknya kalau dari jalur aku sekitar 35 juta. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak, di Jepang tuh makanannya apa? Makanannya apa? Apa mungkin kalian pikir di sini makan roti? Ya makanannya nasi juga lah, ya sama kayak kita. Mereka makan nasi, nggak kayak di luar negeri yang lainnya itu yang makanan khususnya itu makanan roti mungkin ya kan. Di Jepang itu masih makanan nasi, dan nasinya itu enak banget loh guys. Cobain deh makan nasi di Jepang. Tapi orang Jepang itu lebih dominan juga kayak ramen, soba, udon. Mereka sangat suka itu, jadi mereka sering makan itu. Tapi kalau makanan yang emang makanan biasanya itu nasi gitu sih, makan nasi juga lah. Ini ada pertanyaan lagi. Nah ini Kak, kalau misalnya kita dalam tes magang Jepang tapi gagal, gimana Kak? Apa masih bisa diulang lagi atau gimana? Tolong kasih penjelasan Kak. Nah kalau misalnya kita dalam proses pendidikan magang Jepang, biasanya ya kalau kita gagal, biasanya kita bisa ulang lagi. Dari pengalaman aku dan teman-teman aku juga, kalau aku sih pernah sekali ulang itu kayak ujian bahasa Jepang 4 sih, gagal sekali terus aku ulang sekali lagi gitu. Nah kalau magang Jepang itu sebenarnya kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi, bisa kita berkali-kali sampai kita bisa gitu. Namun banyak orang yang nggak sabar gitu, biasanya mereka nggak sabar karena kan kalau kita gagal pasti kan nunggu lagi ujian selanjutnya, dan itu nunggu waktu yang panjang. Apalagi kalau misalnya kalian itu melalui jalur negeri. Jalur negeri itu ujiannya biasanya cuma 2 kali setahun. Jadi kan nunggu lagi 6 bulan lagi. Biasanya disitulah orang nggak sabar hingga akhirnya keluar dari pendidikannya. Ya kalau ditanya kalau gagal masih bisa lanjut, ya bisa, pasti bisa. Usahakan sampai bisa. Mau 3 kali 4 kali ya bisa. Ya gitu sih. Ya sabar, intinya sabar gitu. Wow, ini Globe guys, kangen Indonesia. Rindu lah pastinya. Coba aku mau cari Indonesia ada di mana. Nih, Indonesia. Filipina. Hanyu City. Oh, ini ya. Ini dia. Ini dia. Tokyo. Jepang lah. Ya. Nah, ini kanjinya guys. Mau tahu nggak ini bacanya apa? Hanyu Heiwa Koeng. Jadi kita lagi di Koeng. Koeng itu adalah taman.
Nah teman-teman, kalian udah nonton video aku dari awal sampai akhir, terima kasih banyak, thank you, domo arigatou gozaimashita. Nah itulah dulu video yang bisa aku share di video kali ini. Mohon maaf kalau pertanyaan-pertanyaannya nggak semua bisa aku jawab ya, semoga aja bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, pokoknya salam damai dari aku buat kalian. Jangan lupa ya di like, di subscribe, share, komen, tekan tombol loncengnya. Pokoknya tekan tombol loncengnya. Doakan aja ya, semoga aku bisa kedepannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi buat videonya. Pokoknya kalian subscribe aja supaya aku makin semangat buat videonya gitu. Oke, terima kasih, thank you, bye bye.